Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin habis dari Suko ingat dia having life itu kayak itu. Aku itu ada orang yang aku tidak suka ketemu, bukan yang benci sih, ya nggak mau ketemu aja. Sebenarnya dia nggak salah apa-apa sama aku. Gitu. Gara-garanya sih waktu kecil suka dibanding-bandingin sama dia gitu. Yang banding-bandingkan ibuku. Dan ada lagi yang membuatku sakit hati dengan ibuku gitu ya. Intinya bukan ini ceritanya. Cerita yang ingin kulakukan adalah memaafkan itu bisa gitu, tapi mengerti. Oh, kenapa sih orang ini menyakitiku gitu. Dan mengerti membuat memaafkan itu jadi lebih mudah. Kalau tidak mengerti, terus aku disakiti, harus memaafkan itu rasa-rasanya kok nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau orang itu kita percaya gitu. Aku percaya sekali sama dia, kemudian dia khianat gitu ya. Itu rasa-rasanya satu-satunya hal ya untuk mengurangi rasa sakit ya, bukan memaafkan. Mengurangi rasa sakit adalah jauh dari orang itu. Gitu. Karena tentunya tidak mudah ya. Aku juga nggak tahu juga apakah orang lain bisa begitu gitu. Selama ini kalau ketemu orang untuk kasus memaafkan, selalu mereka memodelkan masalah yang kuhadapi itu mudah sekali gitu ya. Tapi kenyataannya kalau mereka sendiri yang hadapi, kenyataannya nggak juga gitu. Mereka menghadapinya dengan dendam gitu. Padahal apalagi apalagi mereka suka kadang-kadang ngefitnah orang itu gitu. So bagian dari judgement-nya adalah orang boleh menurutku tidak memaafkan gitu ya 140 cm. Orang boleh tidak memaafkan gitu ya, dan itu hak orang itu gitu. Yang perlu dibantu adalah mengurangi rasa sakitnya, bukannya memaksakan bahwa orang harus maafkan gitu. Aku sendiri ada banyak hal yang aku tidak sanggup memaafkannya, cuman aku berusaha mengurangi rasa sakitnya saja supaya aku sendiri tidak tersakiti gitu. Membalas sih enggak. Terus kalaupun akhirnya bisa memaafkan itu ternyata aku butuh mengerti kenapa orang itu menyakiti gitu. Jadi misalnya pernah ada orang kafir menghamili muslimah terus masuk Islam. Sebulan sebelum menikah masuk Islam, sebulan kemudian, jadi 2 bulan setelah bapaknya masuk Islam itu dia anaknya lahir. Nah, ketika dia Ramadan itu dia belum puasa, dia malah merokok di hadapan orang awam gitu, orang umum. Itu aku lebih mudah memaafkan gitu ya dibandingkan dengan temenku yang sama-sama aku anggap sebagai orang sejalan gitu, tapi ketika aku jatuh atau ketika aku celaka dia malah ceritanya buruk-buruk gitu. Itu yang kenapa kalau yang kafir itu mudah dimaafkan, karena iman tidak semudah itu gitu. Iman tidak semudah itu pindah gara-gara dia menghamili orang gitu. Itu nggak segampang itu gitu. So apa yang bisa kamu mengerti dari ibuku adalah mungkin ibuku miskin sekali, ibuku terhina sekali gitu ya. Apalagi ketika tinggal di Solo, yang dekat adalah mertua gitu ya. Mertuanya tidak menghormati dan adik-adiknya, bule-buleku itu, adiknya bapakku itu sama sekali tidak hormat dengan kakaknya gitu ya. Bahkan
mengambil banyak hak. Terus ibuku dikasih 2 anak laki-laki yang dia tidak tahu harus mendidiknya seperti apa. Salah satunya mungkin dengan membanding-bandingkan itu gitu. So apa ya? Ya mengertinya begitu. Jadi mungkin dia tidak mengerti, dia ingin punya goalnya gitu ya, dan mencoba dengan pengertiannya memaksakan itu gitu. Rasa-rasanya begitu gitu. Dan whole habitnya yang dari keluarga, aku tidak tahu, rasa-rasanya sih kalau lihat perilaku dari mbahku memang tidak ada pencegahan pelecehan itu di rumah gitu. Wong mbahku aja ngajari Pak di ngaji aja pakai pecut gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Salah itu hal yang buruk, padahal salah itu bagian dari sukses gitu ya. Karena mbahku nggak tahu, padahal waktu itu mungkin umurnya sudah 40-an dan sudah kiai ya gitu. Oke gitu, alhamdulillah bisa memaafkan karena bisa mengerti dalam situasi ini, sudah punya anak, sudah kenalan dengan banyak orang gitu. Itu aja, semoga bermanfaat. Memaafkan itu karena mengerti, bukan karena tidak mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.